بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan Fiqhul Asma'il Husna. Terakhir kita masuk nama Al-Muhaimin dan Al-Muhit. Muhaimin di situ artinya Al-Muttali' yang mengawasi, baik perkara yang nampak maupun perkara yang tersembunyi. Dia maknanya lebih umum ketimbang Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Asy-Syahid Allah memperhatikan, memantau perkara yang sifatnya zahir, sedangkan Raqib memantau, menyaksikan perkara yang sifatnya batin. Sedangkan Muhaimin mencakup itu semua. Dan nama yang terakhir kita ambil Al-Muhit, artinya yang maha meliputi. Maksudnya dari sisi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua meliputi secara kudrah. Kudrah itu kemampuan. Artinya tidak ada satupun dari makhluk Allah yang bisa mengalahkannya, yang bisa melemahkan Allah, tidak ada. Dan yang ketiga maksudnya adalah ihatatu qahr. Qahr itu penundukan. Jadi tidak ada satupun dari makhluk Allah yang bisa lari, yang bisa kabur, baik dari perintah Allah maupun ketetapan Allah berupa takdir. Itu makna dari Al-Muhit. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan kembali nama berikutnya. Qala al-mu'allifu hafizahullah wa ammal muqit. Ya, sekarang nama al-muqitu. Al-muqitu. Apa? Al-muqit. Boleh namain anak nanti Abdul Muqit. Tapi kayaknya jarang ya nama Abdul Abdul Muqit. Faqad warada fi mawdi'in wahid, dan nama Muqit di dalam Al-Qur'an hanya datang satu ayat saja. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-85. Allah katakan, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, maka bagi dia nasib itu bagian. Minha dari syafaat yang baik tadi. Misalkan antum punya kedudukan, punya pangkat, ketua kabilah, mafhum? Dengan kata-kata antum atau arahan antum, akhirnya kebaikan bisa masuk. Tolong si ini misalkan diizinkan untuk apa itu. Nah, dari syafaat dia, mafhum, kemudian kebaikan masuk, maka sang pemberi syafaat ini juga mendapatkan nasib bagian, walaupun dia tidak mengerjakannya. Yang mengerjakan orang lain, tapi berkat sebab syafaat dia, akhirnya kebaikan itu bisa terlaksana, maka dia pun mendapatkan nasib. Sudah jadi bahasa Indonesia nasib. Nasib itu bagian artinya. Tapi memang kalau di Indonesia konotasinya jelek. Nasib katanya. Misalkan dapatnya segini, dia bilang nasib. Padahal nasib artinya sebetulnya yang bagus, bagian yang yang bagus. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Begitu juga kebalikannya, yang memberikan syafaat dengan syafaat yang jelek, maka bagi dia nanti kiflun, tanggung jawab dari syafaat jelek tadi. Bagian jeleknya dia juga dapat. Ibaratnya dapat dosa jariyahnya. Nasallallahu wasa. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu muqit. Nanti akan kita bahas arti dari muqit. Qila itu diartikannya dikatakan gitu. Salah satu tafsirnya. Karena muqit ini banyak tafsirnya. Kita baca tafsir yang pertama.
Tafsir yang pertama maknanya alladzi awsala ila kullil mawjudati ma bihi. Ini bacanya tuqatatun. Tuqat itu artinya makanan atau gizi. Artinya adalah zat yang awsala. Awsala itu menyampaikan atau mendistribusikan kepada setiap mawjudat yang ada, itu makhluk Allah, apa yang mereka butuhkan dari gizinya, nutrisinya, makanannya, semua makhluk Allah. Berarti semakna dengan razaq. Apa razaq? Memberi rezeki, tapi mungkin yang mendistribusikan rezeki tersebut. Jadi ada dua poin yang berbeda. Ya, rizq atau razaq kan memberi rezeki, tapi mengantarkan rezeki tersebut, mendistribusikan rezeki tersebut disebut mukid. Disebut apa? Mukid. Sudah paham ya? Jadi ada dua makna. Allah yang maha memberi rezeki, ya, Allah yang maha menetapkan rezeki itu termasuk razaq. Si fulan rezekinya sekian, sekian, sekian. Allah yang menetapkannya razaq. Tapi untuk menyampaikan rezeki tersebut sehingga dia bisa rasakan, sehingga dia bisa dapatkan, yang mengantarkan itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit. Sudah paham ya? Kalau misalkan pendekatan pemahamannya, ya apa misalkan, ya sekolah dikasih MBG, apa MBG? Makan bergizi gratis. Ya, udah ditentukan tuh dari pusat, sekolah ini berapa, sekolah ini berapa. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Perlu yang namanya nanti distribusi. Menghantarkan rezeki tadi, bagian tadi. Nah, itu disebut dengan namanya apa? Muqid. Disebut dengan apa? Muqid. Wa awsala ilaiha arzaqaha, dan dialah zat yang mengantarkan kepada makhluknya rezeki-rezekinya. Kan ketika janin di dalam kandungan ibunya, itu sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya, sedihnya, ya umurnya, jodohnya dan seterusnya. Sudah ditetapkan, itu Allah Razzaq. Nah, ketika dihantarkan rezeki tersebut, disalurkan rezeki tersebut, itu kandungan dari nama apa? Muqid. Kandungan dari apa? Muqid. Wa sarrafaha kaifa yasha bi hikmatihi wa hamdihi. Sarrafa itu artinya mengatur atau mengubahnya, atau ya tasarruf itu bisa mana juga bermakna tasarruf, mengendalikan itu. Terserah Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah kehendaki dari hikmah dan pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah Allah mau ngasihnya lewat bagaimana itu. Apakah ya di tengah malam, apakah di pagi hari, apakah melalui proses ini, proses itu namanya sarrafa. Ya, kalau di bahasa sekarang sorof itu money changer. Apa itu money changer fungsinya? Menukar, tukar duit. Yang tadinya rupiah sekarang jadi apa? Dolar. Yang tadinya rupiah sekarang jadi real. Dan Allah yang mengatur itu, merubahnya. Terserah Allah mau sampaikan rezeki itu sesuai hikmahnya, mungkin di pagi hari, di siang hari, atau ada peristiwa dulu dan seterusnya. Al-muhim, Allah awsala, menyampaikan, mendistribusikan rezeki tersebut. Terserah Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya. Pasti mengandung hikmah dan juga sanjungan. Nanti Allah dipuji berkat apa tadi? Ya, rezeki yang disampaikan tadi. Makanya disebut kalimatnya bi hikmatihi wa hamdihi. Sesuai dengan hikmahnya Allah dan juga sanjungan yang akan diberikan kepada Allah. Ay anna subhanahu huwallazi yunzilul aqwat lil khalqi. Maksudnya adalah Allah lah yang menurunkan aqwat itu gizi kepada makhluknya dan membagi rizki mereka, baik yang kecil, yang besar, yang kaya, yang miskin, yang kuat, yang lemah, semuanya dapat. Bahkan makhluk Allah yang tidak punya tangan sekalipun, yang tidak punya kaki sekalipun, dapat apa ya? Rizkinya. Ada makhluk Allah nggak punya tangan, nggak punya apa? Kaki, apa dia? Apa? Cacing, apa ya? Ular. Mungkin kalau secara akal, wah gimana dia bisa makan? Nggak punya tangan, nggak punya apa lagi? Kaki. Ternyata mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dihantarkan apa ya? Rizkinya.
Ya, jadi jangan khawatir ya, kita kan lengkap nih. Ya, apa Allah sudah walaqad karramna bani Adam kata Allah. Ya, kami telah memuliakan Bani Adam. Bisa punya akal, punya tangan, punya kaki. Jangan kalah sama siapa? Cacing. Ya. Cacing lah nggak punya mata. Punya mata nggak dia? Yang suka mancing nih. Ada matanya cacing. Atau ngendus-ngendus doang. Alhamdulillah itu cacing. Nggak ada tangannya, nggak ada apa? Kakinya. Tapi toh tetap disampaikan rizkinya, dihadirkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cicak mungkin yang kita lihat, cicak nih makanya gimana? Ya dia ngetem aja. Tiba-tiba nyamuk aja dateng, cep makan. Nah itu hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terserah Allah bagaimana menghadirkan rizki, makanan, gizi tersebut kepada seluruh makhluknya. Dan jangan dikira makhluknya Allah itu cuma apa? Ya manusia, cuma hewan. Tumbuhan juga perlu apa? Rizki, perlu makanan. Ya, ada yang dikasih melalui air hujan dan seterusnya. Itu semuanya Allah yang sampaikan rizki tersebut. Itulah makna dari apa? Muqit. Itu makna salah satu dari mana apa? Muqit. Ya, tinggal kita mengambil sebabnya. Pas kemarin belajar tauhid, nggak boleh kita bersandar kepada sebab. Tapi juga jangan meninggalkan apa? Sebab. Ya, sadarkan hati semuanya hanya kepada Allah. Kemudian ketika Allah jelaskan sebabnya, ya kita ambil, kita tempuh. Bisa dipahami ya? Dari kata atau nama Al-Muqit kita pahami Allah lah yang akan ausalah itu mendistribusikan, menyampaikan, menghadirkan rizki kepada semua makhluknya, yang besar, yang kecil, yang kaya, dan semuanya dikasih. Terserah Allah bagaimana cara memberinya. Lihat aja anak kecil, ya, yang tadinya di dalam perut, bagaimana cara ngasih rezekinya? Plasenta. Nggak ada tuh di dalam ruangan, mungkin ruangan janin ada makanan dia makan, ya. Makanannya lewat apa? Pusar. Ya udah dia di situ aja, mungkin nggak tahu dia berenang, dia main, dia nguap, dia tak apalah, nendang-nendang. Toh tetap dikasih rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Plasenta tadi. Ketika keluar, apakah dibiarkan begitu saja tidak dapat rezekinya? Kasih lagi. Lewat apa? ASI. Nanti gede lagi dikit, kasih namanya MPASI apapun. Ya sampai bisa makan nasi goreng, ya. Akan apa lagi? Toprak, mie ayam, seterusnya. Nah, itu termasuk ya Allah menghadirkan, menyampaikan rizki kepada makhluknya. Itulah salah satu makna Al-Muqit. Allah katakan wa ma min dabbatin fil ard, tidak ada apapun yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, Allah Maha mengetahui tempat berdiamnya. Mustaqar itu tempat berdiamnya atau sarangnya. Wa mustaudaha atau tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya Allah catat di kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya, dan seterusnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan Allah Maha menghantarkan rizki. Itulah makna apa? Muqit. Jadi jangan khawatir ya, walaupun makhluk sekecil apapun, bakteri apapun, tetap dikasih apa? Rizki, disampaikan rizkinya. Wa dzakara fi ma'nal muqit, dan disebutkan atau kita baca dzukira. Wa dzukira fi ma'nal muqit ma'anin ukhra, disebutkan tentang makna muqit ada arti yang lain. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir berkata ketika membawakan surat An-Nisa ayat 85, berkata Ibnu Abbas, Atha ibn Abi Rabah, wa Atiyah wa Qatadah wa Matar al-Warraq, muqita artinya hafidha. Jadi muqit artinya yang maha menjaga. Jadi ada tafsir muqit artinya apa? Hafidh, berarti yang maha memelihara, yang maha menjaga. Semakna enggak dengan tadi makna menyampaikan dengan menjaga, merawat? Semakna ya, tidak ada kontradiksi. Nah namanya Allah kan menyampaikan rezeki nih.
Nah, itu kan salah satu juga kandungan dari merawat, menjaga. Kayak misalkan pendekatan pemahaman lagi, kita punya ayam, ya, siapa yang nyampe di kandang ayamnya nih, nggak dikasih makan, terus kita kasih makan, berarti kan kita sedang memberikan apa? Mendistribusikan makanan. Nah, kandungannya, konsekuensinya, berarti kita sedang merawat, sedang menjaga ayam tersebut supaya tidak kelaparan dan seterusnya. Ya, itu kita saksikan sendiri dan kita jaga mungkin berapa ayam doang, kadang udah kewalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, merawat semua makhluknya. Bahkan jin pun dikasih makannya kan. Karena kalau baca kitab-kitab tentang jin, jin juga apa? Makan. Ya, salah satu makanan jin adalah apa? Tulang yang dibacakan dagingnya bismillah. Itu akan menjadi makanan terlezat buat apa? Buat jin. Ya, jadi jin juga makan. Maka disebutkan juga jin punya pasar. Ya. Jin punya akidah juga. Ya, apa lagi? Jin juga dia menikah, jin juga beranak. Ya, hanya saja memang dia diberikan kelebihan, bisa panjang umurnya. Ya, bahkan bisa terbang, bisa apa lagi? Bisa berubah wujud. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan yang lebih terhadap makhluk-makhluknya yang Allah kehendaki. Ya, semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dirawat. Ini kan menunjukkan Rabb kita tuh Rabb yang maha sempurna, Rabb yang agung, Rabb yang besar gitu. Tidak diiringi dengan letih, tidak diiringi dengan capek. Berbeda dengan makhluk. Ya, makanya ya Allah marah ketika seorang hamba minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan apa? Manfaat. Nah, ini pentingnya kita belajar asma wa sifat, kita tarik ke uluhiyah. Ya, supaya asma wa sifat ini yang kita pelajari sebagai bahan bakar untuk kita lebih mengagungkan Allah, lebih takut kepada Allah, ya, dan lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya seorang belajar apa? Asma wa sifat. Berkata juga Mujahid, makna kita adalah syahida. Syahida berarti maknanya apa? Mengawasi. Ya, kalau kemarin kan syahida mengawasi secara zahirnya. Ini juga nggak ada kontradiksi insyaallah. Karena kan Allah juga mengawasi, memperhatikan. Ternyata mungkin ya ini butuhnya ini, Allah kasih. Ya, yang ini butuhnya seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala beri. Wa fi riwayatin anhu, dan dalam sebuah riwayat dari Mujahid, Mujahid itu bacanya bukan mukita tapi hasiba. Wa kana Allahu ala kulli syai'in hasiba. Afwan ya, bukan ini kalau dalam riwayat ini jangan Al-Qur'annya, afwan. Berarti maknanya mukita adalah hasiba, afwan. Jadi mukita menurut Mujahid ada dua makna, syahid dan hasib. Hasib itu yang maha menghitung juga maha mengawasi bisa. Wa qala Sa'id ibn Jubair, Sa'id ibn Jubair muridnya Abdullah bin Abbas. Wa Siddi wa Ibnu Zaid maknanya adalah qadira. Jadi mukit artinya adalah qadir, yang maha mampu. Ini juga sekali lagi tidak ada kontradiksi. Menunjukkan Allah menyampaikan rezeki, satu sisi juga Allah maha mampu. Ya kan ngasih rezeki itu banyak makhluknya. Ya, maka di dalamnya juga ada sifat apa? Qadir, yang maha mampu. Perhatikan ya. Terkadang para salaf juga mengartikan sesuatu itu dengan lazim. Tapi lazim ini ada dalilnya, ada keterikatan. Berbeda dengan Mu'tazilah. Terkadang mengartikan sesuatu dengan lazim, tapi ininya ditolak. Sedangkan ini sendiri tidak ada konsekuensinya ke sini, nggak ada ikatannya. Sudah ya. Kalau Ahlussunnah ketika mengartikan sesuatu dengan lazim, tetap menetapkan asalnya. Dan lazim ini ada keterikatan dengan ini. Contohnya tadi, mukita artinya menyampaikan rezeki. Berarti kelazimannya Allah maha apa? Maha menjaga, maha menyaksikan, maha mampu, maha menghitung. Ya, itu semuanya lawazim. Dan ternyata ini juga ada dalilnya. Dan tetap menetapkan yang ini. Berbeda dengan ahlul bidah. Kadang yang ininya dibuang, malah yang ditetapkan yang ini.
Sedangkan dicari dalilnya nggak ada. Seperti orang-orang Asy'ariyah atau Mu'tazilah. Senyum ya. Misalkan contoh lagi yang sering Anda sebutkan. Allah Subhanahu wa taala namanya Khaliq. Apa Khaliq? Maha mencipta. Terkadang ya datang tafsir dari salaf, ya berarti Khaliq ini bisa bermakna ilmu. Apa ilmu? Mengetahui. Apalagi qudrah, apalagi hikmah. Ya, sekarang ketika Allah mencipta, ya ada nggak sifat lain yang mengiringi? Ada, yaitu apa? Ilmu. Allah menciptakan sesuatu karena didasari dengan ilmu. Apalagi Allah Maha Mampu, apalagi Allah punya kehendak, Allah punya apalagi hikmah dan seterusnya. Dan apa yang mereka tetapkan di sini ada dalilnya dan saling terikat dengan ini. Nah, begitu juga kalau kita perhatikan tadi awal makna mukit adalah ausala, menyampaikan. Nah, ketika Allah menyampaikan rizki kepada makhluknya, berarti konsekuensinya apa? Allah Maha menyaksikan, Allah Maha menjaga, Allah Maha merawat, apalagi tadi Allah Maha Mampu, Allah Maha menghitung dan seterusnya. Paham atau dipahamnya? Ah, begitu. Lanjut, waqala Abdullah ibn Katsir, berkata Abdullah ibn Katsir, al-muqit al-wasib. Ya, muqit maknanya wasib. Wasib itu mencurahkan misalnya. Waqala ad-Dhahhak, al-muqit ar-Razzaq. Muqit artinya adalah ar-Razzaq. Nah, itu arti-arti yang lain dan sekali lagi tidak ada kontradiksi antara yang satu dengan yang lain. Maka kita lihat ucapannya dari Syekh Abdul Razzaq. Wala yamna'u ay yakuna hadzal ismu mutanawilan li jami'i hadhil ma'ani. Dan tidak mengapa nama ini yaitu muqit mencakup seluruh makna-makna ini semuanya. Jadi mungkin tadi bisa bermakna ausala, menyampaikan, Allah merawat, Allah menyaksikan, Allah Maha menghitung, Allah Maha mencurahkan, Allah Maha menjaga dan seterusnya. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Tapi sekali lagi, makna yang pertama ausala. Jadi mukit artinya apa? Ausala. Apa ausala? Mendistribusikan atau menyampaikan rizki kepada semua makhluknya. Ya, itu makna apa? Al-muqit. Itu ya, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-muqit. Kita lanjutkan. Bi'ayakuna ma'nahu, jadilah maknanya ilmunya Allah meliputi hambanya dan kondisi mereka dan segala apa yang mereka butuhkan. Begitu juga kudrahnya Allah meliputi mereka. Maka Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Allah menjaga, merawat mereka, memberi rizki mereka dan membentangkan rizki mereka atau menyampaikan rizki mereka. Maka Allah adalah yukid, menyampaikan terhadap badan untuk makanan. Sedangkan untuk hati Allah sampaikan ilmu. Nah, ini jadi kesimpulan akhir. Jadi mungkin artinya Allah menyampaikan berarti mengandung di dalamnya merawat, menjaga, Allah mampu dan seterusnya. Dan apa yang Allah sampaikan dua. Untuk badan dikasih makanan, untuk hati dikasih ilmu. Itu pun kandungan dari al-muqit. Jadi rizki itu jangan dipahami cuma materi, cuma uang, enggak. Allah muqit menyampaikan dua. Untuk badan dikasih makanan, untuk hati dikasih apa? Ilmu. Mana yang terpenting antara makanan badan dan makanan hati? Hati. Ya. Makanya kalau mau menyelesaikan problematika yang ada tuh bukan dari sisi ekonomi sebetulnya. Ya, percuma orang kaya tapi kalau hatinya rusak, akidahnya rusak, ya akhirnya bisa semena-mena dan seterusnya. Tapi ketika hatinya bagus, dengan ilmu, dengan iman, dengan tauhid, insyaallah taala walaupun dia orang paling miskin di mana di muka bumi, ya akan datang banyak keberkahan di dalamnya. Kan orang banyak ya kalau berbicara gitu kampanye yang problematika bangsa ini adalah pengangguran, ekonomi. Saya siap menjamin 19 juta misalnya. 19 juta apa? Lowongan apa? Pekerjaan. Insyaallah. Awalnya banyak dianggap momok atau problematika umat terbesar adalah apa? Ekonomi.
Akhirnya pengen semuanya ditingkatkan, nggak ada pengangguran dan seterusnya. Ya, itu banyak tuh Amerika, negara yang paling apa katanya kaya. Apakah menjadi sejahtera? Tidak. Ya, dan seterusnya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita perhatikan gizi apa? Hati, yaitu dengan ilmu, dengan iman. Makanya di sini kata Syekh, wa yuqitu quluba man syaa min ibadihi bil ilmi wal iman. Allah menghadirkan untuk hati orang yang Allah kehendaki dari hambanya berupa ilmu dan iman. Jadi Allah salurkan ya hati itu berupa apa? Ilmu dan iman. Itu makna apa sekali lagi? Al-muqitu, artinya ausola. Ausola apa? Menghadirkan atau menyalurkan, menyampaikan. Baik rizki untuk badan maupun rizki yang ada dalam apa? Hati. Maka yang perlu diperhatikan besar adalah masalah hati. Nah, hati ini kan tempatnya ilmu. Makanya salah satu adab yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya di kitab Khulasah Ta'zim al-Ilm, ya, perangai yang pertama, simpul yang pertama adalah tadhiru wi'ail qalbi, membersihkan bejana apa? Ilmu. Karena ya ilmu ini, iman ini kan masuknya di dalam hati. Nah, ketika hatinya kotor, mental terus dia. Ya, banyak penyakit hati, dengki, hasad, ya, ragu, kesombongan, ujub dan seterusnya. Nah, ini bisa mempengaruhi apa? Ilmu. Ketika dia mau masuk, terpental lagi, mau masuk, terpental lagi. Ya, ria itu juga termasuk apa? Penyakit. Ya, hubur riasah, cinta kedudukan, cinta dunia, kemudian kesyirikan dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan batil, maka ilmu akan susah apa? Susah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita. Makanya Nabi banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau doa yang kedua dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ini dua doa ya, jangan pernah terlewatkan. Ya, kalau nggak hafal yang pertama, yang kedua, yang ma'ruf aja, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tapi kalau dia mau hafal yang dua bagus. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balikan atau merubah hati, sarrif qulubana, ya, rubahlah hati kami atau palingkan hati kami ala ta'atika, di atas ketaatan kepadamu. Ini yang kata para ulama, Nabi senantiasa memanjatkan doa tersebut. Itu arti dari apa? Al-muqit. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan yang kedua, qala al-mu'allif hafizahullah wa ammal wasi'. Nama yang berikutnya, Allah adalah wasi', yang maha apa? Luas. Dan sungguh telah datang di dalam Al-Quran beberapa penyebutannya banyak, bukan hanya sekali dua kali, tidak. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 247. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Allah memberikan kerajaannya kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ya, Allah memberikan kekuasaannya kepada orang yang Allah kehendaki. Ada yang kekuasaannya segini nilainya, ada yang lebih besar, ada yang paling besar dan seterusnya. Ya, seperti Nabi Sulaiman. Lihat bagaimana Allah memberikan kekuasaannya bukan hanya menguasai manusia, tapi yang dikuasai apa? Jin, apalagi binatang, apalagi angin. Angin dia apa ya? Dikuasai. Nah, itu semuanya Allah yang beri. Allah yang Subhanahu wa taala menghendaki. Ya, dan setiap kita, kata Nabi, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah apa? Pemimpin. Nah, namanya pemimpin punya kekuasaan, walaupun kekuasaannya kecil. Pak RT kekuasaannya di mana? Ya segitu Pak RT. Kalau Pak RT itu berapa rumah biasanya? Kalau Pak RW ya RT. Di atasnya RT apa? RW. Di atasnya RW lurah, camat. Di atasnya camat bupati ya?
Apa wali kota langsung? Tergantung ya, kalau kabupaten bupati ya, kalau kota wali kota. Di atasnya gubernur, atasnya lagi mungkin menteri, atasnya lagi presiden, di atasnya lagi PBB. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaannya kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah tutup dengan alasan Allah itu wasi', Allah itu alim. Ya, itu salah satu ayat, kita baca satu saja, langsung kita ke artinya. Dan maknanya adalah al-wasi'u as-sifatu wan nu'utu wa muta'alliqatuha. Jadi makna wasi' adalah yang maha luas apanya? Sifatnya. Ini yang pertama. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Maksudnya luas di sini tidak ada yang sanggup seorang pun yang memuji Allah Subhanahu wa taala karena tak bertepi. Ya, dia keluarin bahasa yang semua bahasa yang dia mampu. Ya, dari semua bahasa yang ada dikumpulkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna, enggak akan sampai. Karena begitu luas sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Indonesia aja ada berapa bahasa ya? Ada 1000 lebih. Belum lagi Cina juga punya bahasa. Inggris, ini semuanya. Anggap semua manusia berkumpul dengan bahasa yang mereka gunakan untuk menyanjung, memuji ya Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya yang sempurna. Itu tidak akan sampai. Tidak akan apa? Sampai, karena saking luasnya apa? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi yang luasnya adalah muta'alliqatuha. Muta'alliq itu objek dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah memiliki sifat rahmah. Rahmah apa? Kasih sayang. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu luas. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menyanjung Allah Subhanahu wa taala kemudian pas gitu. Pasti akan terus melebar luas. Ya, karena Allah sebagaimana yang Allah puji, berarti luas. Nah, rahmat ini perlu objek. Siapa objeknya? Hambanya, manusia, hewan, binatang dan seterusnya. Maka objeknya ini pun luas, mencakup semua hal, segala sesuatu. Ya, yang kita sendiri tidak sanggup untuk menghitungnya. Ya, karena misalkan di lautan itu juga ada ikan. Ada yang sanggup menghitung ikan? Nggak ada. Ya, bakteri, ada bakteri. Siapa yang sanggup? Nggak ada yang sanggup. Dan itu semuanya dapat rahmatnya Allah. Makanya Allah maha luas apanya? Sifatnya. Yang kedua apanya? Objek dari apa? Sifat tadi. Itu yang disebut muta'alliq. Muta'alliq itu yang terikat dengan sifat tersebut. Bisa dipahami ya? Boleh. Misalkan Allah memiliki sifat ilmu. Apa ilmu? Ilmu. Ilmunya itu Allah luas. Ya, tidak ada yang bisa membatasinya, tidak ada yang bisa menggambarkan betapa luasnya ilmu Allah. Kemudian perlu apanya? Objeknya. Apa objeknya? Segala sesuatu Allah ilmui, tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada yang sanggup dari makhluknya yang bisa menghitung berapa jumlah, ya, berapa detail dari jumlah makhluk-makhluk Allah. Sekali lagi, wasi', maha luas apanya? Sifatnya, dan juga muta'alliq. Muta'alliq itu yang terikat dengan sifat, maksudnya objeknya. Maksudnya apa? Objeknya. Misalkan Allah punya sifat maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan. Ampunan Allah itu luas, tidak bertepi. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Begitu juga objeknya. Apapun dari maksiat yang dikerjakan syirik besar, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Ampunan Allah itu luas. Ya, walaupun dia paling bengis mungkin di dunia ini, tapi ketika dia bertobat kepada Allah, maka pahamilah, ketahuilah, ya, sifat maghfirahnya Allah itu apa? Luas, mencakup semua jenis, ya, dosa, kesyirikan dan seterusnya, selama dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Ya, jadi wasi' sekali lagi, apanya yang wasi'? Sifatnya dan objek dari sifat tersebut. Kita baca salah satu dalilnya. Qala ta'ala fi bayani si'ati ilmihi. Nah, ini sampel-sampelnya. Ya, walaupun tadi sudah Anda sebutkan. Nah, sekarang kita bahas tentang ilmunya Allah. Nah, Allah jelaskan ilmunya Allah itu luas. Dalilnya surat Al-An'am ayat 80. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun.
Ya, ilmu Rabbku itu sangat luas, meliputi segala sesuatu. Tidakkah kalian mau mengambil pelajaran? Nah, lihat di sini Allah kabarkan Allah punya sifat ilmu, ilmunya apa? Luas. Mana objeknya? Kullasyai. Pahami ada dua ya. Sifat yang pertama, ilmunya Allah luas. Kemudian objeknya apa? Kullasyai. Segala sesuatu tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mau ngumpet di mana juga, mau sembunyi di mana juga, ya mau apa lagi, ya apapun Allah maha mengetahui, Allah maha ya melihat dan seterusnya. Ini yang disebut dengan Allah maha luas. Apa yang luas? Ilmunya, sifatnya, dan juga apa? Objek dari sifat tadi. Ya begitu seterusnya kaidahnya. Jadi wasi ini bukan hanya untuk satu nama, tapi dia masuk ke semua sifat. Masuk ke semua sifat. Ya, anak kecil kalau udah ketemu udah energinya full di baterai. Berikutnya Allah juga menerangkan akan si'ati rahmatihi, rahmatnya yang luas. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kata Allah, meliputi, meluasi segala sesuatu. Lihat apa yang luas? Rahmatnya Allah. Mana objeknya? Kulla syai'. Segala sesuatu itu ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmatnya Allah sekali lagi yang untuk menunjukkan akan besarnya rahmatnya Allah, di dunia itu baru diturunin satu rahmat. Ya, Allah punya 100 rahmat. Nanti sisanya 99 untuk siapa? Penduduk surga. Semoga Allah jadikan kita termasuknya. Amin ya rabbal alamin. Ya, enggak capek, enggak ngantuk, enggak tidur, enggak letih, enggak marah, enggak cemburu, enggak buang reak, enggak sakit. Sampai kapan? Selama-lamanya. Ini kan menunjukkan rahmatnya Allah satu luas dan juga meliputi segala objeknya, segala apa yang ada di surga, baik penduduknya, isinya, itu bisa kekal karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada sungai yang tidak pernah kering, ya, ada rumah yang begitu indah, batu batanya terbuat dari permata dan seterusnya. Ya, ini kalau orang yang enggak beriman paling dia bilang wah ini mah dongeng. Karena ada yang bilang begitu. Itu mah dongengnya Muhammad, kata dia, bikin-bikinan aja supaya orang yang bodoh mau menerima. Nah, ini betul-betul kekufuran terhadap yang namanya yaumul qiyamah. Ya, bahkan kadang para ulama menegaskan, ya setiap apa yang dia tolak, ya bisa jadi nanti ya balasannya Allah iqab dia untuk tidak mendapatkannya. Misalkan orang yang menolak sifat ru'yatullah nanti di yaumul qiyamah. Ya, para ulama mendoakan semoga Allah iqab dia betul-betul tidak melihat Allah nanti di yaumul qiyamah. Ya, orang yang menolak apa? Adanya kenikmatan surga, semoga Allah iqab dia tidak mendapatkan kenikmatan apa? Surga. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Padahal rahmatnya Allah begitu luas, tapi kita nggak dapatkan, itu kan rugi ya. Itu apa? Bangkrut. Rahmat Allah luas, tapi nggak dapat kita, itu kan rugi namanya. Ya, bisa jadi karena ada kekufuran, ada kesyirikan dan seterusnya, sehingga Allah haramkan apa? Surga. Sebagaimana tadi yang dibaca di dalam sholat apa? Maghrib. Allah mengharamkan apa? Surga buat siapa? Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lindungi kita, semoga Allah jaga kita dari siksa api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi ini sebagai sampel aja. Pertama tadi Allah menjelaskan sifat ilmunya luas. Yang kedua, sifat rahmatnya luas. Yang ketiga, sifat rizkinya Allah yang luas. Dalilnya surat An-Nisa 130. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Ini tentang wanita dan atau suami istri yang berpisah, maka Allah akan mencukupkan masing-masing dari keduanya dengan atau dari keluasan Allah. Dan Allah maha luas lagi maha hikmah. Atau dalil yang lain aja biar anak muda semangat nih.
iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ya, andai kata mereka itu fakir, apa fakir? Miskin, maka Allah yang akan mencukupkan dari keutamaannya. Allah tutup, Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jangan takut ya, apalagi laki punya mata, punya tangan, punya kaki, ternak orang mau dikasih makan apa? Ya kasih makan nasi lah. Apa yang ditakutin? Allah luas. Ya, rizkinya jangan khawatir. Antum punya rizki, istri punya rizki, kumpul tuh dua rizki. Ya, nanti anaknya lagi ada, anak bawa rizki sendiri, berapa jadinya? 3. Tanya aja bapak-bapak nih, yang dulu mungkin nikah belum punya apa-apa, nggak taunya lama-lama bisa ya beli motor, bisa beli apa lagi? Beli AC, bisa beli rumah, bisa beli ini, beli ini. Allah Subhanahu wa taala maha luas rizkinya. Jangan khawatir. Ya, banyak minta kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT. Enggak apa-apa, para ulama menegaskan boleh enggak minta dunia, boleh. Ya, apalagi yang disebut dengan doa sapu jagat katanya. Apa doa sapu jagat? Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya, tapi terkadang kecil hatinya gitu, atau kecil hatinya. Nanti begini, ya itu terkadang was-was. Terkadang apa? Was-was dari syaitan supaya ya dia tidak bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus yakin. Surat apa tadi? An-Nur ayat 30 berapa? 2. Jadi kalau dia miskin, jangan khawatir, Allah yang akan mencukupkan dia. Karena Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Apanya yang luas? Rezekinya. Ya, ini sifat nih. Allah memberikan rezeki itu sifat kan? Luas itu rezekinya Allah. Objeknya, salah satu objeknya di sini adalah ketika seseorang ingin menikah. Ya, jangan khawatir, Allah yang akan menjamin apa? Rezekinya. Tapi ya jangan diam juga, ya kerjalah, usaha. Dan juga tadi kemarin belajar tauhid, ya hati tetap iktimatnya kepada siapa? Pada Allah. Tapi jangan tinggalin apa? Sebab. Ya dulu ingat sekali waktu anak pertama ngaji itu tahu ada ikhwan jualan buku. Ya bukunya dikit banget, cuman kutip kecil, Susalasa, Qaidul Arba, buku kecil-kecil aja, cuman ya sekotakin aja kan ini ya. Nungguin aja, sabar dia ini. Ada yang datang alhamdulillah, ada yang bilang alhamdulillah. Ya, enggak taunya anak pergi kiaman pas balik, wah bukunya udah sabrok-abrok begitu. Jualan kitabnya sudah banyak. Padahal dari apa tuh? Dari kitab-kitab kecil doang. Ya, sabar, telaten, Masya Allah. Semua ya, enak kalau ngomong ya. Ya emang enak kalau ngomong, enggak usah ngomong lagi. Bismillah, tawakal Allah. Lanjut, waqala ta'ala tentang si'ati maghfiratih, luasnya maghfirah. Ini sifat maghfirah, itu Allah maha apa? Pengampun. Ya, di sini kita baca dalilnya ini aja. Surat An-Najm ayat 32. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu itu maha luas apanya? Ampunannya. Sekali lagi, wasi' itu luas apanya? Sifatnya Allah dan objek dari sifat tersebut. Ya, jadi apapun dosa yang dikerjakan, maka yakinilah Allah maha luas ampunannya. Ya, bahkan dalam sebuah hadis, ya kalaulah seorang hamba ini datang kepada Allah membawa dosa sepenuh apa? Sepenuh bumi. Tuh lihat tuh dosanya sepenuh apa? Sepenuh bumi. Tapi syaratnya jangan bawa syirik. Maka Allah akan datang kepada dia dengan ampunan sepenuh itu pula. Andai kata dosa yang dikerjakan sepenuh apa? Sepenuh bumi. Bumi luas atau kecil? Dosanya itu memenuhi bumi. Tapi ketika dia tidak membawa kesyirikan satupun, yaitu syirik besar, maka Allah akan datang juga kepada dia dengan membawa ampunan sebesar itu, bahkan lebih. Yang penting jangan melakukan apa? Syirik besar. Tapi sekali lagi jangan kena syubhat usuli. Nah, ini anak terus ulangi ya. Ada namanya syubhat apa? Usuli. Apa syubhat usuli? Tahu hukum tapi dia apa namanya?
dipermainkan. Ah nggak apa-apa lah, kan nggak syirik. Ya, gua mau apa kayak terserah gua. Yang penting nggak apa, nggak syirik. Ya nanti kalau udah mau mati gua bertobat. Nah iya kalau dapat waktu itu bertobat. Itu yang disebut oleh para ulama syubhat apa? Usul. Makanya orang yang berilmu satu sisi rintangannya juga besar. Kayak kemarin kita bikin ada iman itu 3 model A, B dan C. Itu ilmu bagus satu sisi, tapi satu sisi harus waspada, hati-hati. Karena terkadang orang hanya mengandalkan yang namanya asal apa? Asal iman. Yang penting gua sudah punya asal iman. Ya, setan masuk di situ. Enggak apa-apa, maksiat kan bukan syirik besar. Nah, itu disebut para ulama apa namanya? Syubhat usul. Yang ngeri, permainan setan itu luar biasa. Ngeri. Ya, supaya kita terjatuh menjadi temannya dia, nasallallahu alaihi wasallam. Lanjut lagi, Allah menjelaskan si'ah thawabihi, si'ati thawabihi, luasnya pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi juga sebagaimana yang diberi isyarah, pahala yang ada di surga ya tidak terputus ya sampai selama-lamanya, nggak ada batasnya. Yang disebut abadan, abidin atau khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya, itu tidak ada ujungnya, terus selama-lamanya. Tapi bukan berarti si hamba tadi yang bisa mengekalkan dirinya, tidak. Tapi Allah lah yang mentajdid. Tajdid itu memperbaharui terus. Ya, sehingga ya dia terus tetap ada, tetap kekal selama-lamanya, tanpa terputus, tanpa mengalami kematian. Terus sekali lagi juga termasuk ya luasnya pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau dibandingin dengan amal kita ya jauh sekali. Mungkin kita beramal selama 20 tahun karena disitulah dikasihnya jatah umurnya. Tapi ketika dia amalnya bagus, ya membawa tauhid, membawa iman yang benar, tidak ada syirik besar, Allah masukkan ke dalam surga yang selama-lamanya. Enak kata enak ini? Masya Allah. Ya. Bahkan ada juga yang sudah masuk surga duluan, orang kaya baru masuk 500 tahun kemudian. Orang-orang miskin sudah masuk duluan, ya ternyata orang kaya masih ngantri. Makanya para ulama bikin pembahasan, pilih yang mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Pilih mana Bapak? Kaya tapi apa? Bersyukur atau miskin sabar. Salah satu yang memenangkan si miskin sabar karena dia masuk surganya apa? Duluan. Dia udah 500 tahun di dalam, ya orang kaya baru apa? Masuk. Karena hisapnya terlalu banyak. Tapi tidak melazimkan masuk belakangan berarti surganya paling bawah, tidak. Bisa jadi nanti surganya di atas, tapi ngerasainnya nanti 500 tahun. Ya semua pilihan. Semua hidup ini pilihan Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bukan berarti nggak boleh kaya, ya boleh saja. Yang penting bersyukur. Ya asal jangan udah miskin belagu, miskin syirik, miskin nggak sholat, ini bangkrut dunia akhirat sudah. Ya nasallallahu ya wassalam. Satu lagi ya sedikit lagi. Dan termasuk bukti dari nama Allah Wasi' adalah Allah wassa'a ala ibadihi fi dinihim. Allah memberikan kelapangan pada hambanya dalam urusan agama mereka. Jadi termasuk bukti Allah itu wasi', maha luas, adalah memberikan kelonggaran, kelapangan pada hamba-hambanya yang beriman dalam urusan agama. Makanya Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wus'ah itu kelapangan. Maksudnya kelapangan gini. Ya, ketika dia dibebani suatu syariat, maka ditinjau dari waktu dia mengerjakan sama di luar waktu mengerjakan, lebih banyak mana? Di luar. Ya, misalkan kita dikasih waktu 24 jam. Ya, minimalnya kan asal iman sholat. Ya, sholat zuhur berapa menit? Anggaplah 10 ya. Sholat asar berapa menit? Anggap lagi 10. Maghrib 10, Isya 10, subuh samainlah 10. Nah, udah berapa menit tuh?
50 menit. Anggap cepet lagi. Anggapnya 1 jam lah 60 menit. Berarti masih ada sisa berapa lagi? 23 jam. Nah, itu maknanya Allah Maha Luas, salah satunya dengan memberikan kelonggaran ya kepada hambanya dalam perkara apa? Ibadah. Contoh lagi zakat. Antum dapat uang banyak 100 juta atau 100 M terserah. Kena nisab, kena haul, zakatnya berapa persen? Nanti tinggal kalau uang diikutin ke emas atau perak. Kita ikutin saja emas. Cuman berapa ngeluarinnya? 2,5%. Sisanya gimana? Pakai. Ya. Sisanya apa? Pakai. Berarti kan apa? Di dalam beban syariat Allah Subhanahu wa taala masih berikan kelonggaran yang banyak. Tidak berat. Bisa dipahami ya? Ini pun termasuk Allah Maha Wasi', Maha Luas, sehingga memberikan kita beban syariat itu tidak payah. Ya, coba kalau dulu wajibnya sholat sehari semalam 50 waktu. Waduh, baru qomat selesai adzan lagi. Adzan lagi. Ya, tapi Allah berikan keringanan. Makanya sekali lagi di dalam syariat itu ya memang ada taklif, makanya bahasanya la yukallif. Ada taklif memang, tapi dibatasi ya tidak sampai menyempitkan dia. Ada beban memang, tapi satu sisi masih punya kelonggaran yang luas. Masih punya apa? Kelonggaran yang luas. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa kita petik dari nama Allah apa? Al-Wasi'. Apanya yang luas? Sifatnya dan apa? Objek dari sifat tersebut. Ya, sifat maghfirah, ilmu, rahmah, pahala, apalagi kudrah dan yang lain-lain bisa dikiaskan. Ya, Allah Maha Luas sifatnya dan begitu juga objek yang mendapatkan sifat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, ada yang mau ditanyakan? Bismillah. Gampang ya. Ya emang kalau belajar yang mana gampang ya. Tinggal prakteknya nanti sering-sering diucapin dalam doa. Ya Wasi', ya Rabb yang maha luas rahmatmu, maha luas rizkimu, berikanlah aku rizki yang halal, yang berkah dan seterusnya. Nah, itu termasuk tatbik amali, praktek amal ketika kita sudah mengilmui sesuatu. Ya, boleh aja dihafal dengan nada yang ada, misalkan selama tidak mengandung musik atau nada-nada orang lagi nyanyi. Ya Rahman, Ya Rahim, buat memudahkan apa? Menghafal, memudahkan atau apa? Menghafal. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.